Halo, Assalamualaikum teman-teman Ibnu Khaldun. Ya, teman-teman, hari ini kita mulai pembelajaran tematik 3 masuk ke subtema 3 di PB1 dan PB2. Ya, teman-teman, kita bisa mulai dari halaman 117. Nah, sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya untuk menuliskan informasi penting dalam video ini ya. Dan mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sudah disiapkan alat tulisnya dan buku tematiknya? Sudah dibuka halaman 117? Ya, kalau sudah dibuka, mari kita lanjut ke pembelajarannya ya. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih? Ya, di halaman 117, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda? Ya, perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Nah, perubahan wujud benda ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, teman-teman, kemarin kan kita sudah belajar apa saja wujud benda. Ada cair, padat, dan juga gas. Nah, di sini contoh perubahan wujudnya ya, kita akan bahas tentang perubahan wujud. Nah, perubahan wujud ini ada yang pertama yaitu mencair atau melebur, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, tapi hari ini kita akan bahas poin pertama dulu, yaitu perubahan wujud benda menjadi cair atau melebur. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih itu mencair atau melebur? Jadi, mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair, dari padat menjadi cair. Nah, mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas kalor sehingga benda padat berubah menjadi cair. Nah, contohnya apa sih? Contohnya apa nih perubahan wujud benda dari padat yang menjadi cair? Nah, yang pertama ada es batu. Teman-teman tentu tahu es batu kan? Nah, biasanya di kulkas rumahnya ini tersedia es batu. Nah, es batu ini adalah contoh peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair. Jadi, es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Terus yang kedua itu ada es krim. Siapa nih yang suka es krim? Nah, teman-teman kalau misalkan beli es krim itu pasti pengen langsung cepet-cepet dimakan ya. Karena kalau misalkan dibiarkan di tempat terbuka, nggak di dalam kulkas, nanti akan cepat meleleh atau mencair. Nah, betul nih. Jadi es krim ini akan meleleh jika dipanaskan atau didiamkan di tempat yang terbuka. Terus yang ketiga, yaitu ada apa nih? Ya, mentega. Biasanya kalian kalau misalkan lihat bunda kalian masak dengan menggunakan mentega, mentega itu kan dari benda padat yang lunak. Nah, pada saat dipanaskan di atas penggorengan, itu akan meleleh. Terus yang keempat yaitu coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan. Nah, siapa nih yang pernah mencoba melelehkan coklat? Ya. Terus yang kelima, lilin akan meleleh jika terkena panas. Kalau misalkan mati lampu, terus nyalain lilin, coba perhatikan proses melelehnya deh. Nah, teman-teman silakan komen di kolom komentar jika memang teman-teman tahu contoh lain dari perubahan wujud benda mencair ya. Oke, nah selanjutnya ada di halaman 120, ini adalah sebagai tambahan wawasan kalian. Di sini kita mengetahui titik leleh beberapa benda. Ya, bisa kalian baca ya teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 121. Di halaman 121 ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa sih satuan baku dan tidak baku? Ya, satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan pengukuran yang sama. Jadi satuan baku ini ketentuan ukurannya itu sudah ditentukan ya. Misalkan menggunakan alat penggaris yang sudah ada satuan meternya. Jadi kalau misalkan kita mengukur satu benda, misalkan papan dengan dua orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan sama-sama satuan meter yang sama, misalkan penggaris, maka hasilnya akan tetap sama. Misalkan papan ini diukur oleh dua orang, A dan B, yaitu akan mendapatkan hasil yang sama, misalkan 15 cm, maka teman si B itu juga akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 15 cm. Nah, tapi kalau satuan tidak baku itu apa sih? Ya, satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Karena contoh satuan tidak baku itu misalkan mengukur dengan menggunakan hasta, satu hasta, misalkan terus dengan jengkal kaki, satu depa, jengkal kaki, jengkal tangan, satu jengkal tangan, terus satu depa atau dengan menggunakan satuan langkah. Nah, misalkan jengkal ya dengan menggunakan jengkal jari atau langkah. Tentu langkah dan jengkal setiap orang itu berbeda-beda. Gitu. Jadi misalkan yang mengukur benda, misalkan papan ya dengan menggunakan jengkal ada si A dan si B. Si A ini ukuran badannya lebih kecil. Nah, otomatis jengkal tangannya pasti lebih kecil. Nah, itu bisa dan si B itu ukuran badannya lebih besar, maka hasil yang didapatkan bisa berbeda. Misalkan si A mengukur mendapat 3 jengkal, sedangkan si B mengukur papan tersebut hanya mendapat 2 jengkal. Jadi berbeda ya. Terus juga, nah sekarang kita coba nih. Jadi di halaman 121 itu ada beberapa bahan-bahan untuk membuat kue dengan menggunakan takaran. Nah, di sini ada bahan-bahannya apa saja sudah disebutkan. Nah, kita sekarang analisis nih, kita cari tahu mana saja yang termasuk satuan baku dan satuan tidak baku. Di sini ada tepung terigu 200 gram, 300 gram. Nah, kalian lihat nih, satuan baku yang mengukur beratnya berupa gram dan ml. Maksudnya gimana? Jadi, yang ukuran timbangannya untuk apa namanya menimbang bahan-bahan membuat kue ini, di sini ada ketentuannya, ada nominalnya 200 gram. Gram itu berarti ditimbang dengan menggunakan timbangan kue, ya. Nah, 200 gram, 300 gram, terus ada susu segar 200 ml. Nah, ini merupakan satuan baku. Ini yang dinamakan satuan baku. Sedangkan satuan tidak baku diantaranya adalah yang ini yang tidak menggunakan ukuran yang memang sudah ditetapkan. Nah, misalkan ini setengah sendok teh. Tentu setengah sendok teh yang biasanya diambil kita ya itu belum tentu sama dengan orang lain. Terus baking powder 1 sendok teh. Nah, terus telur ayam yang butir. Nah, itu yang dinamakan satuan tidak baku. Nah, teman-teman, ini ada di halaman 123. Di halaman 123, ini ada soal, Ana membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup 700 gram. Berapa gram berat 4 botol sirup? Oke, nah sekarang coba kita hitung bersama-sama ya. Jadi di sini ada 4 botol, 1, 2, 3, 4. Satu botolnya itu berarti adalah 700 gram. Nah, ditanyakan berapa 4 botol sirup nih beratnya, berarti ada berapa gram nih. Nah, berarti caranya ada berapa nih? Tulis dulu 700 gram, ini 700 gram. Nah, Ustazah tulis GR ya, atau gram. Nah, terus ada 4 botol. Ada 4 botol.
4 botol. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Ya, 7 atau dikalikan saja. Nah, kita biar cepat kita kalikan. Berarti jawabannya adalah 700. Jawabannya adalah 700. Nah, dikali 4. Hasilnya berapa? Ya, 7 dikali 4 berapa? 28. Nah, ini nolnya ada 2 nih. 1, 2. Tulis di samping. Jadi, hasilnya adalah berat keseluruhan botol botol sirup ini adalah 2.800. Oke, begitu ya teman-teman cara menjawab di halaman 123. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif ini ada di halaman 123. Teman-teman, masih ingatkah kalian dengan gambar dekoratif? Nah, mari kita mengingat kembali. Jadi, gambar dekoratif adalah gambar yang digunakan untuk menghias. Biasanya gambar dekoratif ini berasal dari objek yang ada di alam, seperti hewan dan tumbuhan atau objek lain. Nah, kalau di buku kalian nih, di halaman 123, itu ada menggambar salju ya. Nah, di sini saljunya ada bentuknya itu ada bermacam-macam. Terus lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh karya seni dekoratif. Nah, karya dekoratif ini bisa kita perhatikan ada unsur-unsurnya apa saja? Ada garis, ada warna. Nih, warnanya macam-macam ya. Ada biru, kuning, terus apa nih biru apa ini? Biru dongker ya. Nah, ini macam-macam warnanya. Terus juga bentuknya berbeda. Nah, ini adalah unsur karya seni dekoratif. Oke, ada di halaman 124. Di sini ada percakapan 3 anak ya. Anak, Layan, dan Togar sedang mendiskusikan tentang gambar dekoratif. Nah, kalian bisa baca ya di halaman 124 ini. Lalu, hasil dari percakapan halaman 24, yaitu yang bisa kita simpulkan, kita mengetahui bahwa unsur dekoratif yaitu adalah ada garis, bentuk, dan juga warna. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2 di halaman 130 nih teman-teman. Jadi ada namanya struktur organisasi sekolah. Di halaman 130, kalian bisa lihat ada struktur organisasi sekolah. Ya, di situ ada gambarnya. Nah, apa sih struktur organisasi sekolah itu? Struktur organisasi sekolah itu merupakan suatu bentuk urutan atau daftar yang berfungsi untuk menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap komponen penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan sekolah tersebut. Jadi struktur organisasi itu seperti ini. Dibuat bagannya dulu seperti ini. Ya. Nah, terus dibuatlah ada siapa saja anggota-anggotanya. Nah, misalkan di sini ada kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa di satu sekolah tersebut? Nah, di sini Ustazah ambil contoh gambar ini ya. Di sini pertama ada kepala sekolah. Misalkan, nah di bawahnya ditulis nih namanya. Di sini namanya adalah Sudarsi. Nah, kalau kepala sekolah di CI siapa? Ya, Ustadz Afif ya. Kalian bisa tulis di sini Afif. Terus lanjut ada Dewan Komite. Nah, terus struktur organisasi yang selanjutnya dibuat bagannya seperti ini. Ada unit perpustakaan, lalu ada administrasi. Nah, setelah itu ini tuh yang bagian-bagian manajemennya, bagian-bagian dari tingkatan paling atas di sekolah. Nah, setelah itu ke bawah ada siapa lagi anggotanya? Ada guru kelas 1, guru kelas 2, kelas 3, kelas 4.
Nah, ini adalah guru-guru kelasnya masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, setelah itu kita susun lagi setelah udah mendapatkan guru kelas, ada yang namanya guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran ini ada di sini guru PJOK, guru PAI, terus guru SBK, seni dan kebudayaan. Nah, terus di sini ada misalkan guru pengganti, terus ada penjaga sekolah, baru deh siswa dan masyarakat. Nah, kepala sekolah nih tugasnya apa sih? Ya. Nah, tugas dari kepala sekolah ini adalah seorang pemimpin dalam suatu sekolah. Teman-teman bisa tulis nih, saya bisa lihat di tabel halaman 131, itu ada peran-peran yang ada di sekolah. Nah, yang tadi paling pertama itu siapa? Yaitu kepala sekolah. Perannya apa? Perannya yaitu memimpin sekolah. Terus, yang selanjutnya ada komite sekolah. Yaitu perannya apa? Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sekolah. Terus juga sebagai pendukung baik finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan. Nah, kalau peranan guru-guru kelas apa? Ya, guru-guru kelas itu adalah guru yang mengajar di kelas dan memiliki jam pelajaran yang banyak. Terus ada juga nih wali kelas. Wali kelas apa? Wali kelas adalah guru yang bertanggung jawab pada suatu kelas tertentu. Misalkan wali kelasnya kelas Ibnu Khaldun siapa? Misalkan, oh ya Ustazah Putri. Nah, berarti Ustazah Putri adalah guru wali kelas yang bertanggung jawab atas kelas 3 Ibnu Khaldun. Lalu guru kelasnya siapa? Guru kelasnya Ustazah Rauza. Memiliki jam pelajaran yang banyak? Betul ya. Pelajarannya apa saja? Ada PAI, ada Siro, ada Akidah, gitu ya. Nah, silakan teman-teman cari tahu nih. Apalagi peranan-peranan pada setiap misalkan unit perpustakaan nih perannya apa? Terus penjaga sekolah perannya apa? Gitu ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini materi yang Ustazah sampaikan. Selanjutnya Ustazah, setelah video ini, Ustazah akan mengirimkan link tentang membuat es krim, cara membuat es krim, dan setelah menyimak video langkah-langkah membuat es krim, di situ ada kalian bisa tahu bahwa perubahan wujud benda dari cair menjadi beku. Ya, teman-teman silakan simak videonya setelah menyimak video ini ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.